Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kita pada kali ini. Baik, di sini materi kami dari kelompok 8 yaitu gizi atlet wanita dan lansia. Nah, adapun nama-nama kelompok kami yaitu boleh diperkenalkan satu-satu. Perkenalkan nama saya Ibrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Musran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amir Muslimin. Perkenalkan, nama saya Wirayuda Cakti. Baik, dan adapun teman kelompok kami yaitu Nurhilda menarik kendala atau sakit. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke pemateri pertama, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang. Di mana bagi atlet wanita, pentingnya pola makan tidak dapat dilebih-lebihkan karena secara langsung memenuhi tingkat energi pemulihan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Wanita memiliki kebutuhan nutrisi unik yang perlu dipertimbangkan ketika mencoba mempertahankan dan meningkatkan performa. Penting untuk memahami dasar-dasar nutrisi olahraga, dampak perbedaan fisiologi, dan kiat praktis untuk menerapkan strategi ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya materi pertama akan dipaparkan oleh Muhammad Farhan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Jadi, yaitu kebutuhan nutrisi dan cara pola makan serta tantangan gizi pada atlet wanita. Bagian A yaitu kebutuhan energi dan nutrisi untuk atlet wanita. Kebutuhan energi atlet wanita dipengaruhi oleh jenis olahraga, intensitas latihan, komposisi tubuh dan usia. Secara umum, asupan energi ideal adalah sekitar 45 kcal per kilogram massa bebas per hari untuk mendukung performa dan fungsi tubuh optimal. Sebelum berolahraga, konsumsi karbohidrat dan protein seimbang guna mengisi energi dan meningkatkan performa. Contoh makanan 1 jam sebelumnya 1 jam sebelum latihan, yaitu smoothie buah dan dengan bubuk protein atau sandwich kalkum dan alpukat. Bila waktu terbatas, pilih pisang atau granola bar sekitar 15 menit sebelum latihan. Setelah latihan, fokus pada karbohidrat untuk menggantikan simpanan glikogen dan protein untuk memperbaiki otot. Yang keduanya penting untuk proses pemulihan dan kesiapan menghadapi latihan berikutnya. Bagian B, cara merencanakan makanan terlebih dahulu untuk memenuhi tujuan nutrisi atletik bagi atlet wanita. Penyesuaian asupan nutrisi sesuai tingkat aktivitas penting untuk mengoptimalkan kinerja dan pemulihan atlet. Pada hari istirahat, konsumsi makanan padat nutrisi dengan kalori lebih rendah seperti buah, sayuran, biji-bijian, dan protein rendah lemak untuk mendukung perbaikan otot dan pengisian glikogen. Hari latihan ringan memerlukan peningkatan karbohidrat secara moderat disertai protein tinggi dan lemak sehat untuk menjaga energi dan massa otot. Sementara pada hari kompetisi atau latihan berat, asupan karbohidrat perlu ditingkatkan dan makanan pra pertandingan 3-4 jam sebelum aktivitas sebaiknya tinggi karbohidrat.
sedang protein serta rendah lemak, dan syarat agar mudah dicerna dan mendukung performa optimal. Bagian C, tantangan gizi unik untuk atlet wanita. Inti nutrisi olahraga bagi atlet wanita terletak pada makronutrien, karbohidrat, protein, dan lemak yang masing-masing berperan dalam performa dan pemulihan. Karbohidrat menjadi sumber energi utama terutama untuk latihan intensitas tinggi. Protein berfungsi memperbaiki dan membangun otot, sedangkan lemak menyediakan energi cadangan serta mendukung kesehatan hormonal. Selain itu, mikronutrien dan hidrasi berperan dalam menjaga kesehatan dan kinerja optimal. Atlet wanita perlu menyeimbangkan asupan energi dengan kebutuhan tubuh karena kekurangan energi dapat menyebabkan defisiensi energi relatif dalam olahraga, yaitu kondisi ketika energi yang dikonsumsi tidak cukup untuk menopang fungsi tubuh dan aktivitas fisik. Ketidakseimbangan energi yang berlangsung lama dapat menurunkan performa, meningkatkan risiko cedera, penyakit, dan menyebabkan penurunan berat badan yang tidak sehat. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya kita akan beralih ke pemateri kedua, di mana akan membahas kebutuhan nutrisi dan energi untuk atlet lansia yang akan dipaparkan oleh Ibrahim. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator, yaitu kebutuhan nutrisi dan energi untuk atlet lansia. Kebutuhan energi dan manajemen berat badan. Seiring bertambahnya usia, laju metabolisme istirahat menurun akibat berkurangnya massa otot, serta penurunan durasi dan intensitas latihan. Meski demikian, atlet yang lebih tua tetap membutuhkan energi lebih tinggi dibanding individu tidak aktif. Asupan energi yang cukup penting untuk menjaga performa optimal. Defisit energi jangka pendek dapat menurunkan lemak tubuh, tetapi jika berlangsung lama akan menyebabkan kehilangan massa otot aktif secara metabolik, yang pada akhirnya menurunkan kebutuhan energi dan dapat mengganggu performa atletik. Untuk mencegah hal ini, periodisasi nutrisi diperlukan untuk meningkatkan asupan energi pada hari latihan intens dan menguranginya pada hari istirahat. Anggaran energi harus tetap mencakup protein yang cukup untuk perbaikan otot, karbohidrat untuk mengisi glikogen, serta makronutrien penting guna mendukung kesehatan dan pemulihan secara optimal. Baik, itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pemaparan dari pemateri kedua. Selanjutnya pemateri ketiga, yaitu Amir Muslimin. Baik, bagian B yaitu asupan nutrisi atlet lansia. Atlet muda memerlukan lebih banyak protein dibandingkan individu tidak aktif, terutama pada latihan kekuatan. Pada atlet tua, kebutuhan protein sekitar 1,2 kg per hari. Penting untuk mencegah penurunan massa otot, karena kebutuhan energinya lebih rendah. Dibutuhkan perencanaan makan cerdas dengan protein berkualitas tinggi dan latihan kekuatan teratur. Sumber terbaik meliputi susu, telur, kacang, dan biji-bijian untuk membantu mempertahankan massa otot secara optimal. Fungsi karbohidrat dan glikogen pada atlet tua serupa dengan atlet muda, namun dapat dipengaruhi kondisi seperti diabetes. Rekomendasi asupan karbohidrat tetap sama, tetapi perlu disesuaikan dengan kebutuhan energi yang lebih rendah.
konsumsi karbohidrat kompleks dan berserat tinggi seperti gandum utuh, beras merah, buah, dan sayur penting untuk energi pencernaan dan pengendalian berat badan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya kita akan beralih ke pemateri keempat, yaitu Wirayuda Cakti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi berikutnya yaitu hidrasi pada atlet lansia. Atlet lansia memiliki risiko lebih tinggi terhadap dehidrasi karena penurunan sensasi haus, perubahan fungsi ginjal, dan berkurangnya kemampuan tubuh dalam mengatur suhu. Kondisi ini dapat menurunkan performa dan meningkatkan risiko kelelahan panas. Oleh karena itu, pemantauan status cairan sangat penting. Atlet lansia disarankan minum sebelum, selama, dan setelah latihan, dengan memperhatikan warna urin sebagai indikator hidrasi, konsumsi air, minuman elektrolit, serta makanan tinggi air seperti buah dan sayuran membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mencegah dehidrasi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya mungkin kita langsung beralih ke kesimpulan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu bagi atlet wanita, gizi yang tepat tidak hanya mendukung energi untuk latihan intensif, tapi juga menjaga keseimbangan hormonal, mencegah gangguan seperti amenorrea atau osteoporosis akibat defisiensi zat besi dan kalsium. Kebutuhan kalori mereka lebih tinggi dengan fokus pada karbohidrat kompleks untuk stamina, protein berkualitas untuk pemulihan otot dan lemak, sehat untuk fungsi reproduksi. Semua ini membantu mencapai prestasi olahraga sambil menjaga kesehatan jangka panjang. Nah, sementara itu, lansia menghadapi tantangan seperti penurunan metabolisme, kehilangan massa otot atau sarkopenia, dan risiko penyakit kronis, sehingga gizi mereka harus difokuskan pada asupan protein tinggi untuk mempertahankan kekuatan, kalsium, serta vitamin D untuk tulang rapuh, serta serat dan antioksidan untuk pencernaan dan pencegahan kanker. Baik, mungkin itu saja materi kami. Mohon maaf bila ada kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.